Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Maaf kemarin agak agak ribet, agak rame di grup ya. Eh, Bukan maksud apa-apa, itu hanya untuk agar kita meramaikan aja di grup, biar grupnya itu kita nggak mati, terus kita bisa saling bersilaturahmi, nggak ada niatan apa-apa sebenarnya. Itu hanya untuk ajang silaturahmi bagi kita. Eh, Mungkin sebelum itu saya kemarin sudah menyampaikan kalau di sesi ini saya akan mencoba nanti sharing, kita belajar bareng terkait investasi milenial. Investasi milenial yang sangat global, di mana di era sekarang kita yang sudah maju ini mungkin bagi teman-teman mungkin ada yang udah ada yang ngikutin, mungkin ada yang belum gitu. Jadi kita malam ini bisa sharing dan belajar di lewat live YouTube kita Rock Rongewuloro 2002. Oke, sebelumnya mungkin saya juga terima kasih atas kemarin sharingnya kepada Zamza terutama ini, bos porang kita ini. Saya yakin kalau terkait dengan masalah perporangan itu mungkin beliau lebih menguasai banget itu. Saya kira gitu, sangat menguasai, dan mungkin kita juga harus belajar banyak itu dengan Bro Zamza gitu. Tapi mungkin Bro Zamza juga belum terlalu menguasai dengan investasi yang katanya milenial ini. Mungkin aja Bro Zamza belum tahu juga gitu. Apalagi ini di era digitalisasi kita yang sekarang ini udah sangat cepat, dan kita harus juga mengikuti perkembangan. Saya yakin teman-teman yang di grup itu udah jago itu semua. Ilmu kehutanan itu udah jago lah semua itu teman-teman. Apalagi itu anak-anak UGM 2002, ya kayak Pak Ketua itu udah paling paling jago terkait lapangan lah kalau saya kira itu Pak Ketua. Bisa jadi panutan itu si Parjo, apalagi dengan Mbah Sulung dengan perpetaannya itu pasti dia lebih tahu, jago. Saya yakin teman-teman itu dengan bidang kehutanan udah hafal lah itu. Tapi untuk yang bidang lain ini terutama, nah ini bidang lain ini malam ini kita bisa belajar bareng nih, kita kupas tuntas lah malam ini. Karena bidang ini sebenarnya sangat menarik di dunia ini. Dan mungkin teman-teman juga sudah ada yang tahu. Di antara di grup-grup Rongewuloro pasti ada yang tahu itu. Mungkin yang sudah yang ngikutin IT kayak Effendi, atau mungkin si Sony, atau siapa kayak yang tahu itu pasti lebih jago dia terkait ini. Mungkin ini nanti akan bisa kita jadi perbandingan. Selama ini memang kita investasinya terkait masalah real yang memang ada gitu, real di lapangan. Ya kalau kita gunanya itu investasi zaman kolonial, terutama bercocok tanam. Nah itu. Tapi nggak apa-apa, itu memang juga butuh, dan kita juga mungkin juga butuh alternatif lain di era investasi yang sekarang sudah menuju era milenial ini. Nah, apa sih sebenarnya investasi milenial yang saya maksud itu? Nah, ini pasti dari kemarin teman-teman timbul pertanyaan ini. Pertanyaannya apa? Kok ada yang bilang tuyul, ada yang bilang babi ngepet. Nah, itu pasti ada pertanyaan di antara teman-teman itu. Dan itu membuat saya sangat apresiasi juga. Dan wow, saya juga sampai sejauh itu. Oh, ini tuyul milenial. Oh, ini bisa jadi tagline kita ini, investasi milenial, gaya global, pikiran tenar, dan hasil maksimal. Nah, apakah itu? Nah, ya, mungkin akan saya sebutkan di sini. Sebenarnya itu adalah Bitcoin. Mungkin teman-teman udah tahu itu masalah Bitcoin. Tapi mungkin di antara teman-teman yang di grup itu juga mungkin belum tahu juga itu Bitcoin apa sih gitu. Bitcoin itu seperti apa? Apakah itu bentuk emas atau gimana di dunia yang serba digital itu apa itu Bitcoin? Nah, itu mungkin akan kita kupas ini di malam ini. Nanti bisa
teman-teman bisa ikut nimbrung di dalam live YouTube kita. Ada pertanyaan, nanti silahkan, nanti kita akan coba bantu untuk memperkenalkan lah malam ini, di episode ini. Sebelum kita nanti mencoba untuk kalau ada yang berminat bisa kita sampaikan caranya setelah kita kenal gitu. Apalagi ini juga di Indonesia juga mungkin belum setenar yang di luar negeri gitu. Apalagi sejak masa pandemi ini kan nilai tukar itu semua turun. Nah, orang itu sekarang sangat berinvestasi di bidang Bitcoin karena memang dipercaya itu bisa memperbaiki struktur nilai mata uang di dunia. Dia pengennya dibuat digital. Selama ini di era disruption ini semua sudah serba digital kecuali uang. Nah, uang ini masih ada mata uang di dunia, ya itu the Fed yang di BI yang dikontrol oleh BI. Kalau di Amerika namanya the Fed federal itu, yang bank itu. Dan ini kita malam ini kita akan memperkenalkan apa sih Bitcoin itu gitu, dan berapa sejarahnya, gimana kok bisa ada Bitcoin, prospeknya seperti apa. Nanti saya kalau mau investasi gimana sih caranya dengan Bitcoin itu gitu. Nah, itu mungkin nanti akan kita jawab lah. Semoga dengan waktu 1 jam yang singkat, saya nggak ingin lama-lama karena mungkin teman-teman nanti akan bosan dengan apa yang diomongkan, karena itu pasti akan kalau hanya banyak teori, kalau kata Mbak Sulung, udahlah tinggalkan aja gitu. Sekarang kita kayak apa sih Bitcoin, prakteknya apa? Nah, ini saya juga pelaku juga ini kebetulan gitu. Ya, mungkin untuk nanti kita kupas malam ini, mungkin saya akan memanggil teman K juga gitu. Karena agar kita lebih bisa diskusi lebih mantap. Nah, ini rekan kita lah, tahu lah. Nah, salah satunya juga Mas Sony ini, Sony yang juga seorang akademisi di STAN ini, juga pasti juga tahu Bitcoin. Nah, mungkin Mas Sony juga akan lebih tahu dari saya. Saya juga bisa lebih tahu dari Mas Sony, bisa aja gitu. Kan namanya kita juga sharing ilmu sharing belajar malam ini tentang Bitcoin, dan kita akan mengetahui di malam ini. Gimana, Son? Sudah ini, Son? Sudah oke? Oke. Kita ini ke Tony dulu ya, guys, teman-teman ya di Sungai Bloro ini. Oke. Sebelumnya mungkin kita nanti akan tahulah sejarahnya, Son, ya, Bitcoin, untuk ini teman-teman meyakinkan apakah nanti akan kembali ke teman-teman itu investasi. Hanya kita cari alternatif, siapa tahu ada teman yang minat juga masalah Bitcoin, apalagi ini juga lagi perkembangannya lagi juga oke lah Bitcoin itu. Oke, Son, kita ini, Son. Oke, ya. Le, kamu nggak nyapa dulu teman-teman kita? Oh iya, ini lupa saya. Gimana sapa ini, dulu teman-teman? dong. Ya. Siapa, ada Andika ini, ada kita. Ini ada si Effendi Lim, Andika, Asdin, ADLS. Siapa ini ADLS? Siapa lagi, Son, ini, Son? Oh, ada Mbak Ita juga, Son. Itong, Son. Ya. Juga udah Ita kayaknya absen aja itu, Ita. Ya. Oke. Ini kayaknya, oh alah. Halo, Tak. Le, kamu kok pakai jersey MU ini? Bukannya kamu Inter ya, Le? Oh ya, Son. Ini namanya juga global, Son. Kita berpikirnya global. Ini sebenarnya ada maksud nih saya ini pakai jersey MU ini sebenarnya, Son. Asli apa palsu itu? Masa beli yang palsu sih, Son? Asli, Son, ini, Son. Langsung Eropa punya, Son. Kita. Waduh. Oh iya, kita global. Kenapa, Son? Jangan-jangan belinya pakai Bitcoin itu. Bisa, Son.
kita beli Bitcoin bisa, namanya juga investasi global dan itu diterima di mana aja, tinggal kita pakai transaksi aja, kita convert, nah sudah kita bisa beli kayak gini, kaos MU kayak gini, Son. Walaupun sekarang memang mungkin nilai klubnya juga lagi turun, Son, mungkin MU itu, Son. Bisa kita beli pakai Bitcoin nanti gitu. Itu nilai MU itu. Ya, oke, amin, tak doain ya Le ya. Oke, ya ini terima kasih nih teman-teman yang sudah bergabung, ada Asdin, ada Ita, ada Astra, ada Effendi tadi yang disebut-sebut, Andika. Mungkin ini aja ya, oke nggak apa-apa, kita ngobrol aja ya Le ya. Kalau teman-teman mau nanya ya monggo gitu ya. Jadi ini kita sebenarnya pengen ini aja ya Le, kita berbagi aja, berbagi informasi. Ini harusnya Tole aja ini, nggak tahu dia ngajak-ngajak saya ini ngapain juga saya nongol terus ya. Oke. Baik teman-teman, mungkin tadi Tole sudah ngomong banyak tentang Bitcoin. Mungkin di sini saya mau sedikit aja menambahkan. Nanti kita mungkin diskusi ya Le ya, atau teman-teman nanti mau nanya ya. Nah, coba saya daripada lihat wajah saya terus, saya share screen saja ya, share screen saja. Ada apa semacam sedikit presentasi. Ya. Oke, saya share screen sebentar. Baik. Ini Astra bilang nggak cocok Le, aduh nggak cocok Pieto, cocok aja lah. Ya. Baik, Bitcoin. Nah, sudah tentunya teman-teman ya sudah sering mendengar apa itu Bitcoin ya, atau mungkin ada yang sudah pernah beli Bitcoin gitu. Nah, di sini ya kami mau berbagi mungkin pengalaman atau ini ya sharing saja bahwasannya Bitcoin ini baru menjadi tren global, menjadi tren masyarakat ya. Jadi kalau jadi tren global tidak ada salahnya untuk kita ya mengikuti tren itu ya, senyampang tren itu tetap positif. Nah, salah satu Bitcoin ini menjadi investasi generasi milenial karena kepraktisannya dan potensi kenaikan harganya yang luar biasa. Dalam sejarahnya investasi di dunia ini ya, Bitcoin sebenarnya bukan investasi sih awalnya, digunakan sebagai alat tukar, tapi ternyata dia bermetamorfosa menjadi semacam instrumen investasi atau aset yang nilainya itu sejak 2009 sampai dengan 2020 saat ini itu mungkin sudah sekitar 50.000 kali lipat, bukan cuma 50 ya, 50.000 kali lipat. Ya. Kalau kita punya Bitcoin satu aja Bitcoin di tahun 2009-2010 ya, satu Bitcoin ya, itu sekarang nilainya 50.000 dolar. Oh kok 50.000 dolar? 17.000 dolar. 100 berapa? 250 jutaan. 250 sampai 260 sekarang. Ya. Dari awal kan ke 0 ya, 0 dolar ya dari awal. Jadi kalau punya misalkan kita beli Bitcoin dulu 1 juta misalkan ya, 1 juta ya, misal 2009 2010 sekarang jadi 50.000 kali lipatnya berapa? 50 miliar. Tapi siapa sih yang mau beli dulu ya? Nggak ada. Ya, nggak ada. Makanya belum ada harganya. Iya. Nah, jadi kenapa sih kita ya perlu membeli Bitcoin atau punya Bitcoin meskipun sedikit ya, atau ya sekedar melirik ke Bitcoin? Kenapa? Nah, tadi salah satu alasannya karena peningkatan nilainya yang luar biasa. Tapi kenapa sih bisa meningkat seperti itu? Dan ini sudah menjadi tren masyarakat global
ya terjadi di banyak negara, masyarakat berbondong-bondong untuk beli Bitcoin. Tapi di Indonesia masih belum hype gitu ya, belum euforia untuk beli Bitcoin. Nah, untuk memberikan gambaran untuk teman-teman sekalian, ya, ini ada sedikit presentasi dari kami. Nah, ini ada gambar pizza. Ini ada gambar pizza. Ada yang suka makan pizza mungkin? Nah. Kalau Tole kayaknya makan pizza terus itu, rumahnya dekat Domino Pizza itu di Ciater ya. Harga pizza ya. Oke. Nah, dulu tahun 2010 itu pernah ada cerita yang luar biasa sampai sekarang tanggal 22 Mei 2010. Dan 22 Mei itu untuk para komunitas Bitcoin diperingati sebagai Hari Pizza Bitcoin. Kenapa bisa begitu? Dulu ada seorang software engineer itu ya dia punya Bitcoin sebanyak 10.000. Tapi karena mungkin dia lapar ya, dia beli pizza gitu. Dia beli pizza dan toko penjual pizza itu mau menerima pembayaran dengan Bitcoin asal jumlahnya 10.000. Belilah pizza yang kalau pakai dolar itu harganya $30, itu ditebus dengan 10.000 Bitcoin. Nah, kalau si software engineer itu tidak membelikan Bitcoinnya untuk pizza itu, jika dibiarkan disimpan sampai tahun 2018, dia sudah menjadi miliuner. Ya. 10.000 Bitcoin itu setara 150 juta dolar. Atau kalau sekarang mungkin sekitar 150 juta dolar itu ya 2 triliun mungkin, sekitar 2 triliun lebih. Sekarang itu malah mungkin sekitar ya 170 juta dolar atau berapa kalau disimpan. Nah, kenapa sih punya nilai semacam itu Bitcoin? Oke, sebelum saya lebih lanjut gitu ya, kita ini ya perlu tahu bahwa Bitcoin itu muncul karena ada ketidakpuasan terhadap bank sentral, ya, otoritas moneter yang tersentralisasi, ya, yang ketidakpuasan manakala itu krisis 2008, krisis global, ya, kemudian bank sentral yang selama ini mencetak uang terus, printing money dalam jumlah yang mungkin nggak tahu batasnya sampai berapa, seperti yang terjadi juga tahun 2020 ini pandemi, ya. Nah, ada seorang yang namanya Satoshi Nakamoto atau siapa itu seseorang atau lembaga atau institusi atau nggak tahulah siapa itu, ya. Kemudian dia membuat semacam ini ya, digital currency yang berbasis blockchain. Blockchain itu apa sih? Nah, coba kita lihat video berikut ini untuk memudahkan pemahaman kita terkait blockchain. Ya, meskipun ya juga mungkin perlu melihatnya berkali-kali videonya, tapi ini sebenarnya sudah relatif mudah. Coba kita puter ya. Pasti kalian sudah sering mendengar kata Bitcoin dan blockchain, atau bahkan kalian sudah sering membicarakannya. Kalau ngomongin cryptocurrency, pasti nggak jauh-jauh dari blockchain. Tapi kamu tahu nggak apa hubungannya blockchain sama cryptocurrency? Terus, gimana sih cara kerja blockchain? Blockchain adalah sistem yang menyimpan data transaksi mata uang digital. Sistem ini tidak dikelola oleh pihak ketiga seperti bank, melainkan dikelola oleh semua pengguna. Bayangkan ada 5 orang yang ingin bebas bertransaksi tanpa menggunakan bank atau pihak ketiga. Sebut saja Joko, Giman, Marwan, Sony, dan Gatot. Dengan kesepakatan bersama, mereka memiliki rincian akun mereka masing-masing tanpa harus mengetahui identitas orang lain. Bayangkan juga kalau mereka tergabung dalam sebuah grup WhatsApp untuk berkomunikasi satu sama lain. Yang mereka butuhkan adalah folder kosong, kertas, dan pena. Mereka semua siap untuk mencatat seluruh transaksi keuangan mereka. Giman ingin mengirimkan Rp100.000 kepada Sony. Giman kemudian mengumumkannya di grup. Guys, gue transfer Rp100.000 ya ke Sony. Setiap anggota bisa memeriksa saldo Giman dan memastikan di dompetnya ada 100.000.
Kemudian setiap anggota mencatat transaksi Giman dan Sony di buku catatan mereka. Joko, Gatot, dan Marwan membalas. Noted kan? Transaksi seperti itu terus berlangsung, dan setiap transaksi mereka beri segel, lalu mereka masukkan ke dalam folder. Tapi, sebelum mereka menyimpan transaksi di dalam folder, mereka sepakat untuk memberi segel di setiap lembar transaksi. Segel ini dibuat supaya tidak ada yang mengubah catatan mereka. Mengingat catatan itu akan disimpan dalam jangka waktu yang sangat lama, jika gembok aman, semua anggota nggak perlu khawatir catatan mereka berubah. Sebelum melanjutkan cerita 5 sekawan tadi, ada 3 hal yang harus kamu ketahui. Blok terdiri dari 3 unsur, yaitu data, segel baru, dan segel lama sebagai referensi dari transaksi sebelumnya. Proses pembuatan segel ini memerlukan sebuah mesin. Di sini, kita sebut saja mesin segel. Ajaibnya, mesin segel ini akan mengeluarkan kombinasi huruf acak jika kita memasukkan angka berapapun. Katakanlah kita memasukkan stiker dengan label angka 5. Setelah diproses oleh mesin segel, ternyata angka 5 berubah menjadi kombinasi huruf. Ajaib bukan? Jika kita coba lagi memasukkan kertas stiker dengan label angka berbeda, mesin ini mengeluarkan kombinasi baru. Ternyata, mesin segel ini bisa mengeluarkan kombinasi acak huruf dan angka. Bagaimana kalau kita sepakat untuk mencari angka yang menghasilkan kombinasi antara kata burger dengan angka dan huruf lainnya? Jadi, untuk menyegel transaksi, kita harus mencoba berbagai kombinasi angka hingga menghasilkan label burger. Percobaan pertama menghasilkan kombinasi mirip kata bakpia. Percobaan kedua muncul kombinasi mirip kata onde-onde. Belum muncul kombinasi dengan kata burger. Setelah melakukan ribuan kali percobaan, ternyata angka 14045 menghasilkan kombinasi kata burger 00. Dan bingo! Kita menemukan segelnya. Akhirnya, satu kertas transaksi bisa kita lipat, lalu disegel dengan stiker berlabel 14045. Sekarang, kita bisa memasukkannya ke dalam folder. Label 14045 ini juga disebut sebagai proof of work, yang artinya ada sebuah upaya untuk melakukan percobaan memasukkan stiker dengan label angka ke mesin hingga menemukan kombinasi burger 00. Angka 14045 atau disebut juga sebagai segel lama akan menjadi acuan perhitungan segel baru untuk transaksi selanjutnya. Misalnya, transaksi kedua. Kalau angka tebakanmu ditambah dengan angka di segel lama menghasilkan kata burger, maka tebakanmu benar. Mari kita coba lagi. Kita jumlahkan angka segel lama dengan angka tebakan pertama. Hasil penjumlahannya kita masukkan ke mesin. Ternyata yang muncul bukan burger, tapi ayam. Percobaan kedua. Angka segel lama kita jumlahkan dengan angka tebakan kedua. Setelah hasilnya kita masukkan ke mesin, yang muncul mecin, bukan burger. Setelah melakukan ribuan kali percobaan, akhirnya kita menemukan angka 14022. Segel lama 14045 ditambah calon segel baru 14022, hasilnya 28067. Saat hasil penjumlahannya kita masukkan ke mesin, muncul burger 01. Bingo! Stiker berlabel angka 14022 adalah segel transaksi kedua. Jadi, transaksi kedua bisa kita sebut dengan data. Angka 14022 bisa kita sebut dengan segel baru. Angka 14045 bisa kita sebut dengan segel lama, referensi dari transaksi sebelumnya. Bagaimana cara validasi pada setiap transaksi? Cukup menambahkan angka segel baru dan segel lama, kemudian jumlahnya dimasukkan ke dalam mesin segel. Jika yang muncul adalah burger 01, maka transaksi dinyatakan valid. Kata burger ini hanyalah ilustrasi, karena proses enkripsi yang sebenarnya sangat rumit. Kembali ke cerita Giman. Pada transaksi pertama, mereka memberi segel referensi transaksi dengan 5 digit angka 0, karena tidak ada transaksi sebelumnya. Mereka menemukan segel pertama yang menghasilkan kombinasi burger 00 dari mesin segel. Transaksi pertama inilah yang menjadi cikal bakal blockchain atau Genesis block. Pada proses penyegelan transaksi berikutnya, Joko, Giman, Marwan, Sony, dan Gatot mencoba menghitung dan memasukkan angka ke mesin segel. Ketika Marwan menemukan hitungan yang tepat, Marwan mengumumkannya lewat grup WhatsApp. Semua anggota langsung melakukan verifikasi dengan cara menambahkan angka di segel lama
dengan angka yang baru Marwan temukan. Lalu, mereka masukkan hasil penjumlahannya ke mesin segel. Setelah muncul kode verifikasi Burger 01, seluruh anggota WhatsApp langsung mengonfirmasi. Mereka masing-masing menyimpan kertas transaksi kedua ke dalam folder, lalu memulai transaksi baru. Jadi, catatan transaksi Joko, Giman, Marwan, Sony, dan Gatot adalah blok, dan folder penyimpanan mereka disebut dengan blockchain. Lalu proses penyegelan setiap transaksi disebut dengan mining. Karena proses penyegelan ini memakan waktu dan tenaga, setiap orang yang berhasil menghitung atau menemukan angka yang tepat akan mendapat imbalan Bitcoin atau uang digital lain. Bitcoin ini sebenarnya hanyalah sebuah nama. Ia menjadi bernilai karena kesepakatan kelompok itu untuk menghargai proses penyegelan yang rumit tadi. Makin banyak orang percaya dengan konsep dan sistem Bitcoin, maka nilainya akan semakin tinggi. Bagaimana jika ada orang yang ingin bergabung dengan mereka? Satu orang ini secara otomatis mendapatkan salinan seluruh transaksi sebelumnya. Dan jika ada transaksi baru, sebuah blok akan terbentuk dan langsung didistribusikan ke dalam network. Nah, apakah kamu sudah mengerti cara kerja blockchain? Atau jangan-jangan malah makin pusing? Oke, baik. Itu tadi cara kerja blockchain ya. Saya tadi lihat di grup kita, ya. Jadi tadi ada siapa tadi? Ada si Fanny. Waduh, si Fanny. Kalau sekali terjebak dalam kubangan virtual digital currency, itu nanti ke situ-situ. Oke, baik. Nggak apa-apa. Mungkin persepsi kita terhadap cryptocurrency selama ini ya, saya sendiri ya dulu soalnya sudah kenal Bitcoin sudah lama gitu ya. Dulu persepsi saya Bitcoin itu untuk narkoba, ya, perdagangan gelap, terorisme dan sebagainya, dan itu cuma akal-akalan, cuma digerakkan oleh mungkin sebuah lembaga dan sebagainya. Nah, oke, ya, wajar kita berpikiran seperti itu, ya. Jadi di sini yang namanya Bitcoin, ya, Bitcoin itu cryptocurrency pertama, dan kalau saya menyarankan untuk membeli Bitcoin sedikit aja, itu saya tidak menyarankan untuk membeli cryptocurrency lainnya, karena kalau cryptocurrency lainnya menurut saya masih tidak independen karena masih kelihatan siapa atau ketahuan jelas siapa yang membuatnya ini. Ya. Yeah. Kenapa gini? Kenapa bisa yakin dengan Bitcoin? Gini, sebuah benda, barang atau jasa, ya, itu akan mempunyai nilai, ya. Bitcoin ini beda dengan gambling, trading, judi gitu, enggak. Ya, itu mungkin dalam mindset kita sebelumnya seperti itu. Tapi sebenarnya enggak seperti itu. Sebuah barang atau jasa mempunyai nilai itu karena apa sih? Karena ada demand, permintaan, ya, demand, ya, ada supply-nya sedikit atau demand-nya lebih banyak, ya, lebih banyak demand-nya daripada supply-nya atau meningkatkan nilai barang atau jasa tersebut. Nah, banyaknya demand atau permintaan yang terus-menerus naik itu karena apa sih? Karena orang percaya, trust, ya, timbul percaya akan benda tersebut atau kalau dalam di sini Bitcoin, percaya akan Bitcoin. Seperti halnya ini. Dan ekspektasi, iya, ekspektasinya, ya, trust, percaya bahwa besok dia menghasilkan atau sangat berguna, ya, melebihi ini, ya, ekspektasi saat ini. Nah, emas misalkan, emas itu nilai intrinsiknya itu jauh lebih kecil daripada nominalnya. Tapi kenapa kok emas itu bisa naik terus, naik dan naik? Ya, karena demand-nya terus naik, permintaannya terus naik, dan kenapa permintaannya terus naik? Karena masyarakat percaya bahwa emas itu sebagai lindung nilai, ya, melindungi aset mereka, ya, aset mereka, dia bisa nanti menikmati ini, ya,
kesejahteraan yang tidak tergerus inflasi di masa depan. Karena percaya. Sama halnya dengan Bitcoin. Orang percaya akan Bitcoin sebagai store value, penyimpan nilai. Karena di tengah-tengah inflasi ya yang diakibatkan karena printing money yang berlebihan ya. Itu apalagi di saat pandemi seperti ini. Dan ini ya masyarakat butuh sesuatu yang bisa menyimpan nilai uang mereka agar nggak kegerus dengan inflasi, yaitu salah satunya dengan Bitcoin. Ya, jadi Bitcoin ini juga ya itu kenapa bisa naik? Yaitu demand-nya tinggi. Kenapa demand-nya tinggi tadi? Ada trust. Terutama ya, coba kalau kita lihat di negara-negara yang mata uangnya hancur, Venezuela, Iran, Turki, ya masyarakatnya untuk menyelamatkan aset mereka di convert ke Bitcoin. Mereka percaya dengan Bitcoin. Gitu. Bitcoin sendiri itu ini ya. Jadi kenapa bisa meningkat terus? Karena apa? Supply-nya itu relatif tetap. Bahkan ya itu nanti akan terproduksi sempurna, perkiraannya itu tahun 2140 sebanyak 21 juta keping. Manakala sesuatu yang terbatas itu permintaan demand dunia itu semakin naik, akibatnya apa? Akibatnya orang-orang berbondong demand-nya naik. Akibatnya apa? Nilai dari Bitcoin itu ya terhadap dolar naik. Yang semula Bitcoin itu mungkin nggak ada $1, $0,3. Sekarang satu Bitcoin itu 17.000, 18.000, bahkan kemarin puncaknya 19.000 dolar lebih. Jadi itu kan beresiko, ya ada risikonya tentu, semuanya ada risikonya. Ya, tapi sekarang ini ya investment bank besar dunia, JP Morgan Stanley itu, kemudian Citibank, siapa yang nggak kenal Citibank, mereka sudah merekomendasikan ya investor-investornya, klien-klien institusional, orang-orang super kaya dunia untuk mengkonversi sebagian hartanya dalam bentuk Bitcoin. Ya. Jadi ini sebenarnya nggak cuma permainan kalau ditradingkan. Di trading, ya. Saya sekarang juga bisa beli, saya juga beli. Makanya kita harus menerangkan ke teman-teman itu, ini untuk jangka panjang ya, untuk investasi jangka panjang kita, kayak harta karun kita. Ya. Dan ya betul Le. Dan seperti itu Le ya, coba tadi terakhir Tole beli kapan sih Bitcoin terakhir? Tadi pagi nih Son, karena saya kira udah turun kan transaksi itu kan, nilainya turun nih. Saya transaksi terakhir itu tadi pagi. Waktu saya beli sekitar 260 jutaan satu Bitcoin. Yeah. Satu Bitcoin. Sekitar kalau didolarkan 17 lah ya, sekitar 18 US dollar ya, 18.000 US dollar. Nah, sekarang kita cek coba Son, malam ini kita cek. Kita cek. Sekarang berapa ini malam ini? Sebentar ya. Kita cek dulu. Berapa? Turun apa naik? Kita cek dulu. Nah, sekarang market di posisi satu Bitcoin 245 juta. Turun 245 juta. 45 juta. Okay. Turun sekitar ya 10-15% lah untuk malam ini. Oke. Gitu. Terus kamu gelisah dong? Nah, apa enggak juga ini? Karena niatnya kita jangka panjang. Niat dari awal itu dari dulu udah itu jangka panjang. Jadi saya yang seperti yang kemarin di sharing waktu Pak Ketua itu memang kita itu nggak long term, tapi kita jangka panjang, dan itu untuk investasi kita. Nanti siapa yang gunakan kita belum tentu juga kita juga gitu. Itu kan hanya untuk
alternatif dan nggak masalah lah. Itu mau turun mau apa, kita pikirnya jangka panjang, kita nggak main gambling, dan it's okay lah, no problem. Itu juga hanya sekedar uang jajan aja lah, kita kecil-kecilan aja gitu. Oke, berarti intinya ini ya, uang lebih ya, kemarin uang dingin ya, uang yang sekiranya kalaupun hilang ya wes gitu. Ya, no problem, John. Anggap aja itu uang jajan, beli es atau beli ciki ya lah, beli ciki gitu. Masalah. Oke, ya jadi teman-teman intinya kalau kita beli saham, beli Bitcoin itu uang lebih, uang dingin, biar kita nggak terlalu terkuras pikiran kita melihat market terus-terusan ya. Nah, kembali lagi ya ke Bitcoin. Ya. Kenapa ini terus meningkat harganya? Itu tadi ya, dipicu oleh melemahnya berbagai macam mata uang dunia, terutama di dunia negara ketiga, kemudian dipicu oleh aksi korporasi global untuk membeli Bitcoin. Bulan lalu PayPal, kalau kalian pernah pakai PayPal untuk beli di eBay, ya, PayPal itu memborong sebagian besar Bitcoin yang diproduksi, ya, sebagai investasinya tentunya, ataupun mendukung nanti perdagangan di dalam platform eBay dan sebagainya mungkin ya. Nah, kemudian apalagi kemarin ada Citibank merekomendasikan kepada ya klien-klien kayanya atau institusional kliennya atau orang-orang super kaya untuk membeli Bitcoin, karena Citibank memprediksi itu Bitcoin tahun depan itu bisa sebesar $318.000 per kepingnya. Apakah itu gimmick? Apakah itu bisa jadi itu gimmick? Ya, tapi kalaupun gimmick, by historical data, ya kenaikan sebegitu tingginya itu mungkin terjadi di Bitcoin. Jadi nilai Bitcoin saat ini itu kapitalisasi marketnya itu masih jauh lebih kecil daripada emas. Tapi suatu saat, manakala semakin banyak masyarakat yang percaya akan Bitcoin, ya, semakin banyak orang yang menggunakan ya Bitcoin sebagai penyimpan nilai asetnya, ya, who knows, nggak tahu ya Bitcoin sampai berapa ininya. Apalagi supply-nya relatif stabil dan fix nanti jumlah total yang beredar itu 21 juta keping. Ya, beda dengan uang kartal yang nggak tahu jumlahnya sampai berapa. Gitu ya. Nah, kalau di Indonesia Bitcoin itu sudah dilegalkan, ya dilegalkan, ya. Kalau sebagai alat tukar memang tidak diakui oleh Bank Indonesia. Kalaupun jadi alat tukar juga sudah tidak memungkinkan ya kalau jadi semacam uang karena volatilitasnya. Tapi dia dilegalkan oleh Kementerian Perdagangan, dianggap sebagai aset layaknya emas, layaknya minyak, layaknya komoditas, ya yang teman kita kemarin Mbak Feni juga berkecimpung di situ, tapi ini beda, ya tentunya ini, cara kerjanya juga beda. Kalau komoditi, ya komoditi misalkan ya minyak gitu ya, minyak ketika demand tinggi, permintaan tinggi, ya harga terkerek naik, itu memicu negara-negara produsen minyak itu untuk memompa lebih banyak minyak, membanjiri lagi ke pasar sehingga harga menurun. Dan itu tidak terjadi di Bitcoin, nggak bisa. Gitu, nggak bisa. Demand naik, dia nggak bisa memompa produksi Bitcoin lebih banyak, nggak bisa. Kenapa, Son? Mungkin teman-teman iya, jadi memang sudah ini ya, sudah terprogram itu produksinya itu nanti sampai 21 juta keping gitu. Saya kalau sampai ke teknis banget nggak tahu ya, nggak tahu juga. Ya, setiap 4 tahun sekalipun itu produksinya dipotong separuhnya, dan itu memproduksinya harus kalau dulu kita pribadi itu bisa memproduksi Bitcoin dengan laptop kita. Sekarang tidak memungkinkan, itu hanya bisa dilakukan oleh korporasi besar dengan komputer yang super cepat dan daya listrik yang super besar. Karena semakin tinggi, semakin kompleks algoritma yang harus dipecahkan ya untuk tadi menjadi segel tadi yang seperti di video tadi, itulah miningnya ya. Jadi
kita sendiri nggak bisa menambangnya ya atau sebagai miners ya, sehingga apa, kita ya bisanya beli di exchange platform ya. Jadi semacam, kalau di saham ya semacam sekuritas gitu atau bursanya ya, macam itu. Oke, ini ada semacam tweet. Nah, menarik ini tweetnya. Ya, monggo. Ini sambil ke ini Son, ini Bu Feni ada pertanyaan ini Son. Oh iya. Kayaknya di Indonesia legal ya, udah ilegal ya gitu. Nah legal. Dia Bu Feni dia anggapannya masih ilegal Son. Nah ini mungkin pengetahuan teman-teman yang belum kebuka juga, belum mungkin kita belum tahu juga ya. Mungkin saya juga nggak tahu, teman-teman juga belum tahu. Nah mungkin nanti kita bisa jelaskan aja Son nanti terkait dengan legalnya ini, legalitasnya. Oke, baik. Ya, nanti kita ini. Legal, tapi untuk sementara ini saya bisa pastikan legal. Ya, bisa legal. Sudah benar-benar legal. Oke, ini ada tweet menarik dari seorang investor kawakan, seorang profesional di bidang investasi yang punya nama besar di dunia investasi. Peter Schiff namanya, against my advice my son ya. Jadi putranya sendiri itu tidak mematuhi atau tidak mengikuti sarannya untuk tidak membeli Bitcoin. Dia seorang anti Bitcoin atau cryptocurrency. Nah, terus dia bertanya pada netizen Twitter ya, siapa sih ya, saran siapa yang kalian ikuti ya, seorang 57 tahun yang investor berpengalaman dan dalam bidang investasi, atau ya selama 30 tahun, atau anak kecil 18 tahun yang bahkan belum pernah bekerja. Ternyata menariknya ya, netizen, nah ini netizen global ya, enggak netizen Indonesia ya. Itu dia polling, dia yang memilih Peter Schiff ini cuma 19%. Dan yang memilih mengikuti jejak anaknya membeli Bitcoin itu 81%. Ya. Ini ya, jadi betapa banyak masyarakat global sekarang yang sudah mulai percaya pada Bitcoin. Ilustrasinya gini, kenapa sih Bitcoin semakin berharga? Misalkan gini, ya, kalau kita punya handphone, ya smartphone, ya, yang punya kita doang. Yang punya kita doang. Kita tidak bisa menggunakan smartphone kita semaksimal mungkin. Kita tidak bisa kayak gini, zoom-zooman, WA-an, nggak bisa gibah, nggak bisa ini, ya, nggak bisa ini Facebookan dan sebagainya. Ya. Satu, menjadi smartphone itu berharga manakala banyak yang menggunakannya dalam jaringan itu. Ya. Begitu juga dengan Bitcoin, manakala dulu awal-awal Bitcoin muncul cuma 1, 2, bahkan 1.000 orang atau 100.000 orang yang menggunakan, itu mungkin belum menjadi bernilai. Tapi sekarang sudah semakin banyak, sudah mengglobal. Mungkin dulu cuma di Amerika atau di Jepang atau di negara-negara maju, sekarang hampir negara. Itulah nilai muncul dari situ. Ya, jadi nggak mengherankan ini digoreng sana sini. Gitu. Kalau naik turunnya itu wajar, ya. Jadi memang kita memang perlu banyak membaca dan membuka mindset kita terhadap Bitcoin. Ya. Kalaupun saya menyarankan itu juga nggak banyak-banyak, nggak usah beli banyak-banyak kalau kita pengen tadi yang pengen seperti itu oleh lakukan, pikiran tenang, hasil maksimal. Gimana bisa sabar, bisa pikiran tenang, nggak usah banyak-banyak. Biar kita nggak bisa memonitor terus-menerus, tapi yakin kita cuma sederhana analisnya supply and demand. Ya, mungkin ini soal ini demand-nya terus naik. Nah, ya ini juga meluruskan teman-teman ini juga ini ada juga ini Andika ini Son. Andika pikirannya itu harus kayaknya kalau dari live chatnya yang di YouTube, uang jajan itu senilai 1 Bitcoin itu gitu. Kita harus beli segitu gitu. Padahal belum tentu. Nah, itu kalau luruskan. Yang tadi kita harga cuma tadi pagi itu 1 Bitcoin itu sama setara dengan 265-an juta. Nah, itu mungkin untuk Andika ini dia pikirnya itu segitu ya harus beli segitu. Nah, padahal belum nggak seperti itu. Kita bisa juga beli
punya 100.000 beli aja Son ya, 100.000. Semampu kita, dan uang dingin itu seperti apa untuk investasi jangka panjang gitu. Mungkin itu yang juga harus kita luruskan Son, terkait dengan live chatnya Andika. Terus ada lagi Son, dari Asjin Son, dari Asjin nih. Pertanyaan juga nih. Gimana model pengawasan Bitcoin yang independen ini? Mengingat semua transaksi kan ada pada blockchain-nya. Apakah karena blockchain ini sudah cukup sebagai sebuah sistemnya? Nah, mari kita ulas Son. Pertanyaan dari Asjin. Baik, terima kasih. Jadi kalau sistem sentralisasi moneter itu dalam pengawasannya kan bank sentral, kalau di Indonesia ya Bank Indonesia, kalau di Amerika The Fed ya, dan banyak lagi. Nah, Bitcoin ini ya, ini memfasilitasi perpindahan orang langsung dari perpindahan Bitcoin ya, itu dari dompet A ke dompet B, dari orang yang satu ke orang yang lain tanpa melalui perantara, tanpa melalui pihak ketiga ya, sehingga biayanya cukup murah. Nah, siapa yang ini mengontrol? Itu dalam jaringan itu semua server yang terhubung di jaringan itu Bitcoin itu memverifikasi transaksi yang terjadi. Ini kan open ledger, pembukuan terbuka. Jadi sebenarnya Bitcoin ini benar-benar transparan gitu. Ya, semua orang bisa melihatnya. Ya, gerak dari dompet A ke dompet B. Siapa yang punya. Nah, dan itu diverifikasi, setiap transaksi diverifikasi bukan hanya oleh satu server kayak di bank sentral gitu ya, tapi semua server yang terhubung mungkin ribuan di dunia ini. Ya, dan itu tadi, nah butuh pengkodean semacam itu. Ya, jadi sampai saat ini sangat aman. Ya, jadi yang pengalaman beberapa waktu lalu yang menjadikan tidak aman itu biasanya mungkin exchange platformnya atau tempat kita menyimpan Bitcoin itu di dompet Bitcoin itu yang dulu ada pernah yang dihack itu di Jepang, itu salah satu exchange platform terbesar kala itu, Mt. Gox atau apa itu namanya. Kemudian mungkin kita salah menyimpan passwordnya atau ini sembarangan. Nah itu. Jadi itu sih, kalau secara sistem sampai saat ini Bitcoin aman ya, belum pernah terbobol sampai saat ini, karena itu sangat sulit sekali karena harus membobol semua server yang ada di dunia ini. Itu udah nggak cuma satu bank sentral yang dibobol, tapi ini ya, kalau moneter kan satu bank sentralnya itu yang dibobol. Lalu ini nggak semua, jadi diverifikasi tadi semuanya. Ya kalau bisa bobol banyak server itu, siapa yang mampu itu komputer super kayak apa yang bisa kayak gitu. Oke, sampai saat ini, dan kita gini, kalau kita kan nggak tahu ya, maksudnya kita nggak menguasai lah teknologi itu, IT itu, saya juga nggak paham gitu. Tapi kita gini aja, kalau institusi sebesar Citibank, JP Morgan, dia sudah percaya pada Bitcoin, tentunya mereka kan punya ahli-ahli IT yang memeriksa kevaliditasan dan ini uang cryptocurrency ini seperti apa, keindependenannya seperti apa, keamanannya seperti apa, mereka lebih canggih gitu. Ya itu aja sih. Kita nggak lebih canggih ini ya. Saya nggak tahu ya untuk IT-nya ini wah, itu sudah ada sendiri yang meneliti sana. Ya. Oke. Nah ini, jadi kalau kita lihat ya bagaimana ini menjadi gaya hidup global, masyarakat global. Kalau ditanya masyarakat dunia ya saat ini, sebagian negara-negara ini dari Nigeria, Vietnam, South Africa, Turki, Peru, Spanyol, Cina, US, Jerman, Jepang, dari 1.000 sampai 4.000 responden per negara ini yang disurvei, kalau ternyata di negeri Nigeria, yang negara Afrika, mereka dari 1.000 itu atau 4.000, 32%-nya punya Bitcoin, mungkin yang punyanya 0, atau berapa gitu ya. Bahkan malah melebihi negara-negara maju. Bahkan tetangga kita Vietnam yang lagi booming. Ini, ya. Jadi gini. Saya ada cerita menarik gitu ya. Ada cerita menarik. Ya. Bisa menjadi benchmark lah. Sekitar bulan Juni Mei kemarin, saya tuh merekomendasikan teman saya, dosen, ya, dia sudah dosen senior di tempat saya, ya, tentunya dia orang yang tidak
tidak asing di bidang ekonomi, akuntansi dan sebagainya, ya. Investasinya dia banyak, terutama properti, apartemen, rumah dan sebagainya, ya. Saya tanyakan, Mas, gitu ya, beli ini aja deh, beli Bitcoin, gitu. Udah sedikit aja, saya kalau menyarankan nggak pernah banyak, karena saya sarankan pasti sebatas yang kalian mampu atau kalian relakan hilang, agar nggak nyesel, agar nggak jadi pikiran, nggak mengganggu tugas utama kalian, nggak mengganggu pekerjaan utama kalian. Terus teman saya tadi itu beli 5 juta, ya, 5 juta gitu, udah didiemin aja. Beberapa mungkin seminggu atau 2 minggu yang lalu, dia itu sering fitness ya di situ di Bintaro, di Celebrity Fitness yang tempatnya artis-artis itu. Ya kalau artis tadi banyak di Bintaro kan itu. Nah itu dia ketemu ibu-ibu gitu ya. Dia pagi pegang HP, ditanya sama ibu-ibu, Mas main saham? Kebetulan teman saya ini nggak main saham, ya. Temannya dia orangnya relatif konservatif, ya. Nggak main saham, tapi nggak tahu kenapa kok saya suruh beli Bitcoin kok langsung mau gitu ya. Dia si ibu tadi mamerin ini, oh enggak Bu, saya nggak main saham, nanti jantungan gitu. Mungkin karena dia juga pernah stroke sih, ya. Jadi si ibu tadi memamerkan, ini Mas saya investasi saham 70 juta, hasilnya 4 juta nih di masa pandemi kayak gini. Oke, ini Bu saya ini aja Bu, Bitcoin aja. Ini Bu, saldo saya cuma ini 9 juta. Investasinya berapa? 5 juta. Sama nih. Ya, untungnya 4 juta, tapi yang satu 70 juta, modalnya yang satu 5 juta. Mulainya kapan? Juni kemarin. Sekitar 5-6 bulan yang lalu. Kita juga nggak berekspektasi sampai sejauh itu. Karena apa? Ini ya, dia menganggap uang itu uang hilang, uang yang yowes gitu. Kalaupun naik, ini hitung-hitungan cuma supply demand aja. Ya. Kalau supply-nya tetap segitu, demand-nya terus meningkat, kan naik sendiri. Nah, kemarin dibuka, loh kok sudah hampir 100%, bahkan mungkin sekarang mungkin sudah hampir 100% dalam waktu segitu. Itu kalau nggak diutek-utek, dilihat terus, bisa sabar, bisa nggak melihat-lihat kan dengan apa? Ya kalau investasi kita ya nggak usah banyak-banyak, sebatas serela yang kita relakan hilang. Ya. Tapi itu yang beda-beda, masing-masing mungkin Tole rela kehilangannya 50 juta, nah itu beda lagi, gitu. Jadi mungkin buat Tole 50 juta nggak masalah, nah itu beda. Mungkin ada satu orang yang 10 juta atau mungkin 1 juta doang, yo wis. Teman saya ada juga yang beli cuma 1 juta, ya sekarang ya udah naik segitu, dan nggak dijual, ya memang untuk ini aja sih. Ya. Duen gitu. Bukan kita mau kalian harus ini Bitcoin mumpung ini, enggak. Saya enggak seneng kalau kayak gitu. Saya enggak pengen menjerumuskan teman saya. Tapi ya ini loh yang sedang terjadi di masyarakat global itu ini loh. Kita pengen menginformasikan itu saja. Bukan mengajak orang, ayo kita berinvestasi ini, enggak. Ya. Semua itu kita punya preferensi yang masing-masing, ya. Kalau investasi real ya kita butuh fokus di situ, ya. Kalau kita punya kerjaan utama, pengen ada ini yang lain, ya bisa ke yang finansial, sektor finansial, tapi yang sekiranya nggak mengganggu tugas utama kita. Nah ini Nigeria ternyata, Jepang aja kalah di sini. Indonesia nggak tahu di peringkat berapa. Ini juga ada chat yang menarik ini Son, dari teman-teman di angkatan ini kan. Sekarang sudah ada yang lain selain Bitcoin. Nah, ini kan pasti akan menimbulkan kekhawatiran juga kan. Wah, ini kok kayak gini gitu. Nah, mungkin teman-teman juga perlu penjelasan juga itu. Terkait yang lain selain Bitcoin itu gimana prospeknya yang. Baik, jadi gini. Ada Bitcoin itu muncul pertama, kemudian ada Litecoin, ada XRP, Ripple, ada Ethereum, ya Ethereum itu nomor 2 saat ini, ya. Tapi ya uang koin-koin itu kan dibuat, itu namanya kalau di dunia cryptocurrency altcoin, alternatifnya Bitcoin itu altcoin. Jadi niru Bitcoin, tapi masih ketahuan kelihatan siapa yang buat, siapa yang
yang memanage-nya, siapa nanti yang memasukkan sistem keamanannya itu ketahuan masih. Dan gini, kenapa saya menyarankan Bitcoin? Kita ini aja deh, lihat aja saran dari institusi-institusi global, hedge fund besar, manajer investasi besar dunia. Mereka nggak menyarankan altcoin. Yeah. Karena ya itu tadi sisi independenitasnya. Dan biasanya fluktuasinya lebih ini altcoin. Mungkin memang ini ya, itu enak untuk trading, tapi kita kan nggak menyarankan untuk trading. Iya. Kita lagi Ethereum itu utilitas ya ininya kalau pengen ini di googling aja deh. Ya, jadi kalau di sini kalau saya pribadi nggak menyarankan untuk membeli yang lain meskipun wah katanya ini kok sama-sama dalam tempo yang sama kok ini kok besar ya peningkatannya ya. Nah, kalau prediksi saya manakala Bitcoin itu diadopsi banyak orang semakin banyak semakin besar ya itu akan menggilas altcoin itu. Kalau itu analisis saya sih. Mungkin yang lain bisa berbeda. Oke. Nah, ini Elon Musk ini ada tweet ya. Ada tweet dari Elon Musk menjawab J.K. Rowling. Nah, ini. J.K. Rowling ini kan penulis ini ya Harry Potter yang nggak tahu nih ada yang banyak yang menyarankan beli Bitcoin gitu, tapi nggak tahu. Ini Elon Musk mencoba menjelaskannya. Ini presentasinya masih jalan ya, Le ya? Masih. Kita Oke. Terus aja nggak apa. Nah ini ada seseorang yang dulu punya I wish I had kept my 1.700 BTC. Ya, dia punya 1.700 BTC. Dia berharap dia masih tetap menyimpan 1.700 BTC. Ya, yang masing-masing harganya dulu mungkin dia dapatkan $0,06. Ya, alih-alih dia menjualnya itu 0,3. Jadi sudah dijual ketika harganya 0,3. Sudah meningkat banyak nih dari 0,6 sampai 0,3, 0,06 itu kan 5 kali lipat. Sudah untung banyak 400%. Tapi ketika itu 16 Mei 2011 ternyata Bitcoin per kepingnya menyentuh $8. $8 itu ya berarti berapa kalinya ini coba? Mungkin sekitar 25 kalinya. Dia menyesal. Nah, ini mungkin dulu $8 ini ketika itu orang memandang Bitcoin sudah overvalue, udah kemahalan. Tapi lihat sekarang berapa? 19.000, 18.000, 17.000 $. Mungkin orang sekarang kalau melihat Bitcoin $8, kenapa nggak diborong gitu ya? Mungkin sekarang 17.000, 18.000, 19.000 itu kemahalan, tapi nggak tahu besok 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun kemudian, jangan-jangan 17.000 ini, 18.000 ini dianggap terlalu murah. Who knows? Itu aja sih. Oke, ini saya cuma mengasih gambaran aja. Nah ini 1 hari pergerakan Bitcoin hari ini ya dari 19.400 sampai 17.000. Tapi kalau kita cuma sedikit dan kita untuk simpan duen-duen ngapain lihat grafik kayak gini? Gitu. Bikin mumet aja. Kita kan tagline-nya kayak tadi ya Lea kamu ya. Pikiran tenang, hasil maksimal. Nggak usah banyak-banyak gitu. Meskipun ini kita nggak ngaruh ini biasa itu kita aja. Hanya duen-duen aja soalnya. Iya. Nah ini sekelas Paul Tudor, investor kakap di Wall Street, dia sudah menggunakan Bitcoin as a hedge sebagai lindung nilai sebagian asetnya. Ini investor kawakan. Ini mengingatkannya ketika emas tahun 70-an. Emas tahun 70-an itu mulai merangkak sampai sekarang ini. Sebelumnya emas itu tidak dianggap. Selama 30-50 tahun emas itu harganya cuma kecil sekali dulu ya sebelum tahun 70-an. Tapi ketika Amerika memutuskan mencetak dolar tanpa di backing emas, ya wes emas bablas. Tuh. Nah ini ada ini 4 years JP Morgan was skeptical of Bitcoin. Jadi JP Morgan salah satu bank investasi terbesar di dunia itu beberapa tahun itu skeptik dengan Bitcoin. Sekelas JP Morgan skeptik, iyalah dia tentunya memperhitungkan resiko. Nah tapi ya sekarang
Baik analisnya, ya, analis perbankannya itu mengatakan bahwa akan 3 kali lipat nilainya. Challenging gold, ya, menantang emas. Bahkan Robert T. Kiyosaki, penulis Rich Poor, apa sama namanya itu, lupa saya judul bukunya. Itu yang dia senang menyarankan membeli emas, sekarang sudah zamannya emas dan silver tergantikan oleh Bitcoin. Dia ini bukan saya, ini pendapat saya sendiri ya, ini pendapat orang-orang itu di bidang investasi. Ya, nah ini Citibank, ya, ini laporannya bocor, reveals Bitcoin could rocket to 300,000, ya, price by end of 2021. Oke, ini, ya, mungkin nggak terjadi, bisa iya, bisa tidak. Ya, tapi kalau ini wajar, bisa juga terjadi kalau by historical data. Nah ini, ya, ini jadi Bitcoin itu dan aset kripto lainnya, Ethereum, Bitcoin dan sebagainya itu sudah diperbolehkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka. Ya, ini mulai tahun awal 2020 ini sudah resmi bisa legal, nggak legal lagi. Jadi di Indonesia bisa bertransaksi aset kripto, ya, Bitcoin itu salah satunya. Jadi nggak ilegal lagi. Tuh. Oke, mungkin itu singkat ya penjelasan dari kami. Ya. Ini di live YouTube juga ada pertanyaan lagi dari Asdin ini. Rekomendasi platform exchange Bitcoin sejauh ini apa ya kira-kira? Mengingat pernah kebetulan yang di Jepang, toh gitu. Yang di live YouTube, John. Rekomendasi platform exchange. Jadi kalau yang terbesar di Indonesia sementara ini adalah Indodax, INDODAX, INDODAX. Nah, itu bisa kalian buka, bisa. Itu pakai uang 20.000 aja bisa ya, Le, ya, beli ya. Ya, pakai itu minimal aja. Untuk duen naik. Itu bisa sih. Ya. Waduh, ini Astra penasaran kapan pertama sekali beli Bitcoin. Waduh. Kapan pertama ya? Yang pasti saya duluan saham daripada Bitcoin tentunya. Kalau ini ya udah, ya lumayan lah ya kalau nggak ini. Kalau nggak diutek-utek secara persentase. Nah. Tapi mungkin kalau Tole mungkin gede kali ya. Kalau saya sih kecil-kecil aja. Ini aja lah, duen aja lah. Ya, oh iya, jadi saya juga gini. Ada cerita ini juga ya. Saya tempo hari semester kemarin itu ngajar mata kuliah manajemen keuangan buat anak-anak di kampus saya. Saya minta mereka untuk simulasi saham. Ikut di salah satu platform, jadi simulasi berdasarkan harga saham hari itu mereka. Nah, portofolio mereka yang paling tinggi peningkatannya itu saya kasih di akhir semester, saya kasih hadiah Bitcoin. Dan kemarin ketika saya ada live streaming kayak gini ya di YouTube itu mereka, Pak, Bitcoin saya udah naik 25%, Pak, sudah naik 30% atau tidak. Itu beberapa waktu lalu. Saya memang pengen mereka merasakan gini. Coba saya minta mereka simpan minimal 5 tahun. Jangan dijual. Lihat perbedaannya. Saya minta seperti itu. Jadi ini juga sih hype-nya dapat si anak-anak itu. Itu sih oke. FND, apakah Bitcoin bisa ditransfer ke rupiah? Bisa. Kalau di ini bisa ditransfer di rupiah. Jadi FND di exchange platform itu ya Bitcoin bisa dipertukarkan dengan cryptocurrency yang lain ataupun uang fiat. Dalam hal ini rupiah. Bisa FND kalau dirupiahkan terus kamu mau withdraw, mau tarik langsung masuk ke rekening kamu bisa. Jadi gini, yang belum tahu banyak manfaat dari Bitcoin itu sebenarnya apa sih? Dia itu cepat ya, berpindahnya itu bisa dari negara satu dengan negara lain, dompet yang satu dengan dompet yang lain itu tanpa batas negara.
Jadi ada fungsi remitansi di sini, pengiriman uang ke luar negeri. Kalau misalkan ya TKI itu tahu ya mengirim uang lewat Bitcoin atau cryptocurrency lainnya itu lebih murah banget. Kalau dolar itu mahal, harus diproses dulu di Amerika, di Swiss, di sana, kemudian tentu atau Western Union itu mahal ya dan meningkat secara ada yang proporsional terhadap jumlah yang dikirimkan. Tapi kalau Bitcoin enggak, atau currency yang lain ya cuma sedikit aja harganya dan cepat, enggak berhari-hari ya, tidak dalam hitungan jam, cuma dalam hitungan menit. Bahkan clearing bank ini lebih cepat ini. Ya. Itu jadi itu manfaatnya benar, itu asli ininya remitansi itu sebenarnya. Dia pembindah dari satu dompet ke dompet yang lain. Mengirim uang ke luar negeri, TKI itu harusnya kalau tahu nggak usah kira-kira dolar langsung transfer, ini enggak. Makanya bank sentral banyak yang ini ya, banyak yang mungkin kebakaran jenggot kali ya dengan cryptocurrency seperti ini. Oke, mungkin ada, silahkan. Ada giveaway. Yang nonton dapat. Oke, PayPal ini ya. Jadi Effendi sudah pernah pakai PayPal belum? Kan biasanya kalau PayPal itu kan ini ya. Jadi PayPal ya, itu kita kan mengaitkan kartu kredit kita dengan PayPal. Ya, agar transaksi kita itu menggunakan PayPal untuk berbagai merchant yang menerima PayPal, agar kita tidak secara langsung menggunakan menggunakan kartu kredit kita ke merchant online itu, karena kita kan kadang kan takut nih merchant ini benar-benar bonafit apa enggak ya. Kalau enggak bonafit, waduh bahaya. Tapi kalau PayPal kan benar-benar bonafit, jadi kita menghubungkannya kartu kredit kita dengan PayPal. Jadi ketika kita transaksinya dengan PayPal, ketika kita done transaksi, baru kartu kredit kita yang narik itu PayPal, dan PayPal yang membayarkan uang itu kepada merchant dan sebaliknya gitu. Gitu Effendi ya. Jadi beda ini, kalau PayPal lebih ke sistem pembayaran, itu beda. Kalau cryptocurrency bisa langsung dari dompet ke dompet, nggak butuh pihak ketiga. Kalau PayPal ini kan sebagai pihak ketiga. Kita yang punya kartu kredit ke PayPal ke merchant, ada perantara. Oke, silakan. Ini. Jadi sedikit aja kalau beli, ya sekiranya kita nggak usah mikir gitu loh, nggak usah dipikir, dipendem aja. Kadang-kala kita ada mindset Bitcoin, aduh mengerikan di ini fluktuasinya, ya memang karena belum banyak yang percaya, tapi semakin kita lihat trennya itu percaya. Bahkan setara JP Morgan, Citibank itu udah, Elon Musk juga. Aduh, itu ya. Jadi ya kecil-kecil aja deh kalau saya menyarankan, nggak usah banyak-banyak ya Le ya. Kalau banyak-banyak nanti nggak bisa tidur, nanti nggak bisa ini. Ya namanya juga kita kan untuk pelengkap aja Son. Kita yang kalau tanyain temen, oh punya gitu aja kan. 5 berapa? Belum tahu, belum tentu gede juga kan, bisa 50 dulu, yang penting punya. Yang penting ini persentase peningkatannya. Iya, dan ini lagi mungkin yang harus kita luruskan ya mungkin ya, itu kita yang kemarin dibahas oleh Pak Cuk juga sama kan, terkait dengan saham itu kan, saham itu juga ada short term sama long term itu sama. Nah ini juga sama. Memang kemarin saya lihat Pak Son ini juga rekomendasikannya bukan yang short term, itu yang lebih ke long term untuk investasi aja, aset aja. Nah ini juga sama, Bitcoin juga ya seperti itu. Ini untuk aset digital kita aja. Kita aset real juga ada gitu. Cuma ini hanya untuk alternatif lain bagi teman-teman. Jadi jangan ngoyo, jangan terbawa tren global itu kita ikuti. Oh ini gitu ya, biar lebih tenang, adem gitu. Kita tidurnya nggak sering lihat
pergerakannya kayak apa gitu. Oh, kita cuma oh ya. Tapi tetap yang real tetap hilang. harus ada. Iya, jadi kan kita investasi itu juga tidak menempatkan dalam satu keranjang. Iya. Don't put your Intinya egg seperti in itu. one basket gitu ya. Oke, kayaknya sudah ini. Ya, Asdin tadi ya yang pernah kebobolan di Jepang. Asdin ternyata ini ya. Asdin apa jangan-jangan punya Asdin? Asdin mungkin punya Bitcoin jangan-jangan. Kita Iya, nggak ngaku aja dia nggak ngaku aja. Ya, jadi kalau dulu mungkin Bitcoin kan untuk semacam ini game-game gitu ya, rewardnya dan sebagainya. Ya, jadi ya ada Bitcoin yang terbuang di tempat sampah karena dulu disimpan di hard disk, terus hard disknya terbuang di tempat sampah, tidak dihubungkan online gitu. Ada dulu seperti itu. Jadi ya inilah, ini cuma ini aja, tambahan informasi saja, bukan untuk apa kalian harus investasi di sini, enggak. Kita cuma untuk memberikan gambaran, membuka inilah lebih cakrawala kita untuk ternyata oh yang tren di global itu seperti ini. Ya. Lagi kan yang bilang YouTube. Oke. Oke. Ada tanya lagi Asdin? Mungkin ada tanya lagi. Jadi apa? Saya juga merekomendasikan. Belum terjawab, John. Faktor apa yang mempengaruhi nilai Bitcoin? Pertanyaan siapa tadi? Asdin ini. Ya, tadi sudah saya jelaskan ya tadi ya. Jadi nilai Bitcoin itu kenapa terus meningkat? Karena banyak yang mengadopsinya. Barang kalau banyak yang menginginkan kan harganya naik. Kayak jersey-nya Tole ini, kalau banyak yang menginginkan kan tentunya harganya naik. Satu. Iya. Ya. Iya, kemudian mengadopsi dicetaknya terbatas ini nanti. Karena terbatas, benar kayak Bitcoin. Khusus ini, John. Supply-nya terbatas. Nah, itu bisa naik itu aja sederhananya. Dan bahwa masyarakat percaya ya, banyak institusi besar dunia keuangan dunia yang percaya ya wis. Ya, dan regulator moneter di Amerika sudah ini apa yang di bidang ini ya, keuangan perbankan di sana sudah memperbolehkan bank-bank di sana untuk berhubungan dengan perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan cryptocurrency. Sudah mulai ini terbuka regulator di sana. Nah, itu yang mengakibatkan semakin banyak orang trust kepada Bitcoin. Gitu. Bitcoin bisa ini enggak? Ya bisa juga. Kalau jaringan internet hancur dan ini ya bisa. Mati. Kalau jaringan internet hancur ya semuanya ini ya. Semuanya mati. Nggak akan ada WA, nggak akan ada YouTube, semuanya mati. Ini Facebook ambruk, Google ambruk, semuanya ya ambruk semuanya. Ya itu. Jadi apa? Karena kita masih misalkan belum jelas banget atau ini ya udah sedikit aja, rela apa yang kita bisa relakan. Itu aja sih kalau saya ini. Itu sih. Tule, kamu disuruh ngelepas jersey lu Tule sama Astra le. Ini juga cetaknya terbatas ini Son. Kalau aku balik itu ada namanya cetak terbatas. Ini jersey versi waktu juara ke-20. 20 itu terakhir Son. Jadi hanya dicetak terbatas ini. Masih Ion ini. Masih. Oh iya Ion. Oh iya ini dulu Asdin ada tulisan 20 dah Son. Waduh. Pamer aja gue ini. Ini loh Asdin ini loh. Teman-teman banyak mining Son sampai beli VGA dan komputer ratusan juta. Oke, ya dulu bisa seperti itu, ya. Tapi sekarang sudah nggak bisa dilakukan individu, ya. Kalaupun bisa, nggak efisien, nggak ekonomis, biayanya lebih besar. Tapi kalaupun bisa masih itu harus kerjasama dengan beberapa jaringan komputer lainnya. Itu biasanya difasilitasi ada exchange platform di luar negeri yang memfasilitasi beberapa komputer. Masing-masing individu itu digabungkan dalam satu jaringan untuk memproduksi itu nanti dikasih kalau terproduksi Bitcoin itu nanti dikasih fee-nya berdasarkan proporsional ini kontribusinya
Sekarang sudah susah Asdin kalau mau sini. Dulu bisa. Ya, dulu kan ini Vega-nya ini gede dan ini butuh. Biasanya kalau di kos-kosan dulu itu jeglek listriknya karena nggak kuat karena untuk ini Bitcoin, seperti itu dulu. Sekarang susah. Oleh karena itu kalau investor awam seperti kita ya beli di exchange platform. Sudah susah nggak seperti ini. Lewat Indodax itu mungkin temannya Asdin dulu kalau masih menyimpan Bitcoin, waduh udah kaya raya sekarang. Kalau nggak dijuali semua ya, nggak bisa. Kalau pribadi nggak bisa, susah. Ya, kalaupun bisa harus kerjasama dengan beberapa komputer yang lain atau biasanya sekarang difasilitasi oleh exchange platform Asdin. Oke. Ya jadi ini ya ini aja sih, cuma berbagi informasi saja ini ya. Tapi memang ini kok ya untuk meyakini kepada sesuatu hal yang baru itu memang masing-masing orang itu berbeda ya, butuh waktu prosesnya berbeda. Saya juga seperti itu ketika ini ke teman-teman saya ya, bahkan teman-teman saya yang belajar ekonomi, belajar ini itu juga nggak semudah membalikkan telapak tangan. Ada yang langsung mau eksekusi, ada yang nggak juga. Masing-masing orang itu berbeda ya, nggak masalah, itu nggak masalah. Tapi paling nggak dalam kesempatan ini kita berbagi wawasan ya, sekiranya kita memberikan informasi terkait Bitcoin apa adanya seperti itu, tidak menjanjikan yang mulu-mulu gitu. Ini ya, kalau menjanjikan yang mulu-mulu saya minta, waduh sudah kalian sekarang pasrahkan semua aset kalian dalam bentuk Bitcoin. Nanti sebentar lagi akan naik. Enggak, jangan, itu menjerumuskan teman sendiri gitu. Ya. Nggak mau teman saya terjerumus seperti itu. Sehingga ketika kemarin berbagi tentang saham, ini sekarang berbagi tentang Bitcoin ya. Kalau investasi yang sekiranya pikiran kita tenang. Kalau bisa tenang gimana ya? Serelamu berapa. Kalaupun hilang ya wes, nggak usah kamu permasalahan. Hitung-hitung itu ongkos belajar. Itu aja sih. Oke, Ton. Oke. Ada lagi sebelum kita tutup, mungkin kita sampai jam 21.30 aja ya. Ya, karena masih ada menit. Ya. Terima kasih ini Andika, Asdin, Astra, Effendi yang sudah gabung dan yang lain, Ardianto, Adia. Oke. Baik, kalau ada yang mungkin ditanyakan, ya ini aja deh, kalau pengen lihat-lihat dulu gitu bisa, monggo silakan diinstal itu Indodax itu ya, bisa ini. Bahkan kita beli aja pakai OVO, pakai GoPay 20.000 itu bisa. Meskipun dapatnya 0,0000 gitu ya. Nggak apa-apa untuk duen-duen. Iya. Kan dikonvert dulu baru rupiah kita pakai OVO. Oke, itu aja mungkin kalau udah nggak ada. Kita tutup aja ya kali ya. Iya. Kita mungkin pesan yang di akhir pesan acara ini, saya mengembalikan ke teman-teman aja terkait investasi. Jadi ini hanya sebagai alternatif dari investasi real yang ada. Itu keputusan semuanya itu ada di masing-masing personal. Silahkan aja, monggo banyak pendapat, nggak masalah. Kita juga saran kritik juga kita tampung juga, nggak masalah. Dan semua juga ada resikonya masing-masing, ada plus minusnya juga. Apalagi juga kalau kita bisnis di kehutanan juga ya tahu sendiri, saya juga tahu bisa banyak ada. Kalau kita negatif juga ada, kalau positif juga ada. Kalau di dunia kehutanan ada, saya tahu juga sama. Dan itu memang tergantung niatan masing-masing dari orang. Apakah dia mau niatnya itu judi yang tadi, atau di bidang lain mungkin dia niatnya juga main mafia di dunia kita juga ada, di dunia yang saya geluti juga pasti ada, semua ada. Dan kita kembalikan keputusan ke teman-teman, itu hanya untuk alternatif investasi, monggo aja. Tapi yang jelas
apapun investasinya, kita jangan sampai kita itu merasa kemerungsung, dan kita harus siap apapun yang terjadi. Dan yang penting ada lagi, mungkin satu yang penting, kalau kita mau berinvestasi, itu sebenarnya ada dua mazhab. Teman untuk berinvestasi, untuk bisnis, atau bisnis nanti kita cari teman. Nah, itu yang saya sering jadi catatan dalam berbisnis itu, jangan sampai kita nanti merusak pertemanan kita. Itu yang harus, apapun itu bisnisnya apapun, itu jangan sampai merusak pertemanan hanya gara-gara bisnis. Dan itu harus sama satu orang itu harus, dan dalam berbisnis itu sama, pola pikirnya sama. Mungkin itu, Son. Tetap kita kembalikan silahkan ke masing-masing personal. Yang jelas kita ini hanya sebagai aset, dan kita nggak terlalu mau mikir, kemerungsung, kita santai, kita jangka panjang, mau apapun itu terjadi, ya monggo aja. Tetap kita juga akan berbisnis lain ke yang real, dan kerjaan utama kita juga. Yang jelas jangan sampai itu bisnis juga mengganggu kerjaan utama kita juga. Mungkin itu dari saya, pesan dari saya. Mungkin Sony bisa nambahin kalau mau ke ini teman-teman. Iya, jadi ini apapun itu bentuk investasi sampingan dalam hal ini ya. Kalau ini kan kita mungkin masing-masing sudah punya pekerjaan utama dan kita ingin berinvestasi, tentunya itu hal sampingan. Nah, ketika berinvestasi yang sampingan seperti itu, ya, diusahakan investasi tersebut tidak mengganggu pekerjaan utama kita. Dan ya, itu tidak membuat kita pusing, ya, tapi kita tenang, santai, gitu. Ya, bagaimana bisa nggak pusing, bisa santai? Ya itu tadi, pakai uang dingin, pakai uang yang benar-benar ya benar-benar lebih, nggak untuk operasional, nggak rutinitas sehari-hari. Jadi kita bisa mendapatkan benefit yang optimal. Apapun itu bentuk investasinya, ya investasi sampingan maksudnya, bukan investasi ketika kalian menjadi entrepreneur beneran, ya tentunya bukan uang dingin lagi. Kalau ini yang kita sudah punya pekerjaan utama, kita pengen berinvestasi yang lain tanpa mengganggu pekerjaan utama kita. Itu saja, Mas Tole. Silakan. Ya, oke. Terima kasih teman-teman yang telah bergabung. Semoga kita tetap sehat aja ya di masa pandemi ini, dan dengan adanya live YouTube Rock Roro ini bisa dapat mempererat silaturahmi kita. Apapun yang terjadi, tetap kita silaturahmi lewat mana aja, mau lewat live YouTube, lewat WA, atau lewat offline, kita kumpul-kumpul, ngopi, ya nggak apa-apa. Yang penting kita semua dalam keadaan sehat, dan kita selalu menjaga pertemanan kita. Mungkin itu aja, Son, ya. Terima kasih ya teman-teman ya. Kita tutup pas 21.30, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Sony yang telah menambah wawasan kita. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ya.